Shalom, selamat pagi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Esra 10, Esra yang terakhir pada hari ini Bapak Ibu dan Saudara. Bagi Bapak Ibu dan Saudara yang suka berolahraga atau yang suka lari, apa musuh terbesar yang Saudara hadapi setiap kali berolahraga? Apa? Panas. Oh, males. Oh, saya pikir panas. Musim dingin kok panas? Malas? Ya tidak heran. Kita makan banyak tapi keluarnya sedikit. Saudara, sebagai seorang olahraga atau olahragawan dalam dunia olahraga itu, kemenangan sejati seseorang itu dimulai saat dia berhasil mengalahkan ego. Saat dia berhasil mengalahkan kemalasannya, saat dia berani dan bisa mengalahkan rasa takutnya. Bahkan saat dia berani dan bisa mengalahkan kelemahan yang ada di dalam dirinya, bukan? Olahragawan yang sejati, dia harus mulai trainingnya itu bukan pada lapangan di mana dia ada, tapi pada dirinya sendiri di mana dia harus melawan segala sesuatu yang mendorong dia untuk tidak melakukan aktivitas itu. Saudara, saya suka lari hampir setiap hari, enggak setiap hari. Berusaha 5 kilo, saudara, lari setiap hari. Saudara tahu enggak apa persoalan terbesarnya? Pengen berhenti di kilometer ketiga dan mengatakan, besok lanjut lagi. Saudara, itu adalah persoalan yang seringkali dihadapi oleh olahragawan. Dan kalau kita membaca Esra, Bapak Ibu dan Saudara, khususnya pada Esra 10, pembacaan hari ini itu memberikan sebuah gambaran kepada kita bagaimana Israel itu berjuang melawan diri mereka sendiri setelah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan atau yang dibacakan Esra pada Nehemia 8. Membaca Esra mulai dari Esra 9 sampai Esra 10, di sana kita melihat bagaimana Israel itu berjuang keras melawan apa yang sudah mereka lakukan, melawan diri mereka sendiri. Karena kalau tidak, saudara, mereka akan kembali pada persoalan yang sama. Artinya Bapak Ibu dan Saudara, setelah mereka membaca atau setelah Taurat itu dibaca pada Nehemia 8, umat Allah itu melihat siapa diri mereka. Umat Allah itu mereka melihat siapa diri mereka sesungguhnya di hadapan Allah. Artinya firman yang disampaikan, Taurat yang dibacakan itu memperlihatkan kepada umat Allah bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka berlaku, bagaimana mereka hidup sebagai umat Allah di tanah perjanjian. Kalau kita memperhatikan, saudara, dari pengakuan Esra, di sana kita melihat bahwa di sana dalam pengakuan itu terlihat siapa mereka dan apa yang terjadi dalam perjalanan bangsa Israel sejak nenek moyang mereka. Sekaligus, saudara, ketika pengakuan itu terjadi di pasal 9, di sana kita melihat bahwa sekalipun bangsa Israel begitu brengsek dalam hidup mereka, tapi Allah masih tetap memberikan anugerah kepada mereka dengan menjaga kehidupan mereka selama pembuangan. Kalau kita memperhatikan, saudara, catatan Esra 9 ayat 1. Sesudah semuanya itu terlaksana, pembacaan hukum Taurat, bangsa Israel meresponi dengan datang kepada Esra dan mengungkapkan apa yang terjadi di antara mereka sebagai umat Allah. Yang artinya, saudara, hadirnya bangsa Israel di hadapan Allah dan Esra itu memberikan petunjuk kepada kita hari ini bahwa firman Tuhan yang disampaikan di dalam Nehemia 8, Taurat Tuhan yang dibacakan dalam Nehemia 8, sungguh-sungguh sangat berkuasa sehingga umat Allah itu tidak punya ruang untuk menyembunyikan diri. Taurat Tuhan yang disampaikan oleh Esra, yang dibacakan oleh Esra, itu menusuk umat Allah sampai mereka tidak punya tempat untuk menyembunyikan diri. Sama seperti Adam ketika jatuh di dalam dosa dan kemudian Tuhan datang kepada mereka. Tidak ada ruang untuk menyembunyikan diri.
di hadapan Allah. Dan di dalam konteks ini saudara, firman Tuhan itu membuat umat Allah tidak lagi bisa membungkus diri dengan perbuatan-perbuatan mereka setiap hari. Tidak lagi bisa membungkus sesuatu yang salah dengan hadirnya firman Allah. Semua terungkapkan, semua tersingkapkan ketika Taurat itu dibacakan. Apa menjadi pelajaran penting bagi kita dalam konteks ini Bapak Ibu dan Saudara? Dalam 2 Timotius 3:16 sampai 17 Bapak Ibu dan Saudara dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Apa artinya saudara? Firman Allah bertujuan untuk memperbaiki kesalahan. Artinya saudara, dalam konteks kita hari ini, ketika firman Tuhan itu disampaikan, ketika Bapak Ibu dan Saudara mengikuti kehidupan setiap waktu yang saudara tentukan, ketika saudara melakukan perenungan pribadi, firman Tuhan itu bukan sekedar hiburan saudara. Saudara mungkin senang ketika ada pengkhotbah bercerita lucu dan kemudian saudara akan tertawa bukan? Lalu kemudian akan pulang ke rumah, lalu ditanya tadi firman Tuhannya apa? Oh firman Tuhannya hari ini, wah lucu sekali. Saudara, firman Tuhan itu bukan sekedar hiburan yang membuat kita tertawa terbahak-bahak. Firman Tuhan itu bukan hanya sekedar yang membuat kita senang sesaat, lalu kemudian pulang ke rumah, lalu firman Tuhan itu sudah tidak ada lagi. Firman Tuhan itu bukan juga dongeng yang membuat kita tertidur, lalu kemudian oh asik banget ini waktu khotbah. Kan memang waktu khotbah adalah waktu tertidur terbaik kan? Lo bener loh. Coba perhatikan kiri kanan kita. Kalau dia sudah dengar khotbah, dia begini-begini. Sepertinya firman Tuhan itu masuk bukan? Saudara, firman Tuhan bukan dongeng yang membuat kita tidur lelap. Seperti cerita kepada seorang anak kecil lalu dia tertidur pulas. Lalu aminnya kapan saudara? Ketika pengkhotbah mengatakan dalam nama Yesus kita berdoa. Amin, lalu sudah selesai. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika melihat pembacaan Taurat. Dan ketika kita lihat dalam konteks kita hari ini. Firman Allah adalah kehidupan, amin. Firman Allah itu adalah kehidupan. Firman yang menghidupkan, yang melaluinya kita tidak hanya sekedar mengenal Allah, atau kita tidak hanya sekedar melihat Allah berbicara, tetapi ketika firman Allah disampaikan, ia juga menegurmu, ia juga menyentuh hatimu, bahkan bukan hanya menegur dan menyentuh hatimu, ia juga memulihkan mereka yang remuk. Maka saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah mengabaikan waktu kita mendengar firman Allah, bukan? Saudara, setiap hari Minggu datang ke gereja, bukan? Oh enggak setiap hari Minggu juga, kadang-kadang bolong. Benar gak sih? Gak ada yang pernah bolong dalam setahun. Saya pernah bolong dalam tahun ini sekali, saudara. Waktu liburan. Saudara, saya ingin mengatakan begini kepada kita, datang ke gereja dan mengikuti seluruh kebaktian itu, bukan sekedar rutinitas. Dan bukan cuma sekedar duduk dan mendengar, tetapi waktu bagi kita membuka hati dan pikiran kita. Waktu mendengarkan firman Tuhan, bukan saatnya kita mendengarkan firman Tuhan dan melihat, oh kayaknya firman Tuhan hari ini cocok untuk dia, bukan cocok untuk aku. Seringkali kan di antara orang percaya hari ini, kayaknya firman Tuhan hari ini itu, aku lihat-lihat, kayaknya lebih cocok untuk temanku yang itu, bukan untuk akunya. Ada yang merasa begitu? Oke, saya rubah begini saudara. Firman Tuhan hari ini itu
Lebih cocok untukku dan tidak cocok untuknya. Aku sebenarnya yang ada di situ. Angkat tangan yang berpikir begitu. Oh, enggak ada juga. Saudara ngapain tiap minggu datang ke gereja? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mendengarkan firman Tuhan itu bukan sekedar informasi rohani. Banyak kan di antara kita hari ini melihat firman Tuhan itu, waduh, informasi apa yang akan saya dapatkan hari ini? Lalu kemudian nanti informasi itu dipakai untuk apa? Untuk menunjukkan betapa hebatnya dia kepada orang lain. Oh, aku tahu loh ini, aku tahu ini semuanya. Karena kenapa? Menganggap firman Tuhan yang disampaikan itu hanya sekedar informasi. Sehingga firman Tuhan itu tidak merubah apa-apa, saudara. Firman Tuhan itu adalah apa? Cermin. Siapa yang tadi pagi bercermin sebelum ke gereja? Oh, cuma beberapa. Yang lain pakai apa? Pakai handphone ya, selfie lalu lihat. Kayaknya gimana gitu, saudara. Saudara, firman Tuhan itu adalah cermin. Cermin yang memperlihatkan siapa kita sebenarnya. Ketika saudara membaca Esra 10, itu bukan hanya bicara tentang umat Allah pada masa lalu. Tapi berbicara tentang diri kita hari ini. Yang sebenarnya kita itu adalah manusia yang tidak setia kepada Tuhan. Ketika membaca seluruh Esra 1-10. Itu tidak hanya bicara tentang bangsa Israel pada masa lampau. Tapi bicara tentang kita yang tidak setia, yang menolak Tuhan, yang hidup di dalam segala kebobrokan dan kebrengsekan hidup kita. Dan itu yang disimpulkan oleh Esra pada pasal 10. Memperlihatkan kepada jemaat, kepada umat Allah. Ini loh kalian. Ini loh umat Allah. Tapi menariknya saudara, ketika membaca firman Tuhan, itu bukan untuk mempermalukan saya dan saudara. Dia cermin dan bukan untuk mempermalukan saya dan saudara. Bukan untuk membuat kita malu untuk berjalan, bukan membuat kita malu untuk memperlihatkan diri kita, bukan. Tapi sebenarnya ketika membaca firman Allah, itu menolong kita mengenali siapa diri kita. Amin. Ketika kita membaca setiap firman Allah, menolong kita untuk menyadari kesalahan kita. Menolong kita untuk mengarahkan kembali hidup kita kepada Kristus. Jadi saudara, waktu-waktu yang kita punya ketika membaca firman Allah, di dalam kedup, di dalam perenungan pribadi kita, di dalam setiap ibadah yang kita ikuti, itu bermanfaat untuk apa? Mengarahkan pikiran kita kembali kepada Kristus. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pengalaman ini yang membuat Israel punya pengharapan. Ketika mereka meresapi firman Allah, ketika mereka meresponi firman Allah, mereka meresponinya dengan pengakuan. Jadi ketika kembali pada Esra 10, ketika bangsa Israel itu melihat Esra mengaku dosa bangsanya, lalu kemudian di pasal 10 kan kita lihat mereka berhimpun datang. Berhimpun datanglah orang Israel. Artinya saudara, firman Tuhan, mereka resapi itu sebagai bagian di dalam dirinya, lalu mereka datang kepada Tuhan. Berhimpun. Yang artinya bangsa Israel melihat bahwa persoalan mereka yang mereka hadapi bukan hanya persoalan Esra. Bukan hanya persoalan Esra berdoa minta ampun, tapi itu adalah persoalan tiap-tiap orang. Persoalan tiap-tiap orang yang hidup di dalam komunitas umat Allah. Maka dari respon itu saudara, kita belajar ada dua respon daripada umat Allah hari ini ketika firman Tuhan disampaikan tentang pertobatan. Poin yang pertama saudara, ketika firman Allah disampaikan dan menegur kita, ketika firman Allah itu disampaikan dan menusuk kita,
Ketika firman Allah itu disampaikan dan membuat kita, oh ternyata ini saya. Maka saudara, respon yang pertama yang harus kita lakukan. Pertobatan itu adalah tindakan yang disengaja. Intensional. Pertobatan itu adalah tindakan yang disengaja. Ketika bangsa Israel mendengarkan hukum Taurat, firman Tuhan, lalu mereka dengan sengaja datang kepada Tuhan, mengaku dosa di hadapan Allah. Anggap begini saudara, siapa yang tadi pagi mandi? Tadi pagi mandi kan? Siapa yang tidak mandi? Kalau saudara yang tidak mandi, hujan hari ini gara-gara saudara. Saudara kalau mandi itu sengaja apa enggak? Atau enggak tiba-tiba mandi aja gitu? Kalau saudara bersih-bersih rumah, saudara sengaja enggak? Tiba-tiba di bawah kolong sofa saudara, ada sesuatu yang bikin bau. Oh apa itu Tante Fono? Pernah ngalamin? Saudara sengaja bersihin enggak? Harus. Atau bagi saudara yang punya peliharaan, anjing gitu. Saudara kalau anjing saudara bau, saudara sengaja mandiin enggak? Harus kan? Sama saudara, ketika firman Tuhan itu menyadarkan siapa kita, maka respon kita harus meresponinya dengan sengaja. Merubah hidup dengan sengaja. Dan itulah yang dilakukan oleh bangsa Israel. Ketika mendengar firman Allah, mereka melihat diri mereka itu begitu kotor di hadapan Allah karena ketidaksetiaan. Mereka tahu bahwa mereka tidak setia kepada Tuhan. Bahkan di dalam bahasa Esra mengatakan, perbuatan ketidaksetiaan Israel itu adalah menjijikkan. Menjijikkan. Saudara pernah jijik sama orang enggak? Jijik. Bro Angga pernah jijik sama siapa? Ada yang pernah jijik gak? Kalau saudara lihat sesuatu yang kotor, saudara merasa jijik bukan? Lalu harus segera dibersihkan. Dan itulah yang terjadi di dalam bangsa Israel. Menjijikkan karena mereka tidak setia pada perjanjian Allah untuk menjaga identitas mereka sebagai umat Allah. Dalam bahasa saya dalam hal ini saudara, tindakan menjijikkan bangsa Israel itu diakibatkan karena mereka kompromi dengan bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Sehingga karena kompromi itu saudara, mereka mengambil istri, itu kompromi. Tapi yang menarik saudara, ketika mereka tahu firman Allah, dan mereka meresponinya dengan tindakan yang disengaja, mereka bisa mengidentifikasi beberapa hal. Pertobatan atau tindakan yang disengaja itu menolong mereka untuk mengidentifikasi apa itu dosa mereka. Apa itu dosa mereka? Dosa mereka apa saudara? Tidak memisahkan diri dari bangsa-bangsa. Lalu karena identifikasi itu saudara, mereka mengaku dosa. Kami berlaku tidak setia. Dan kemudian apa? Mengoreksi dosa. Masih ada harapan. Saudara, ini kan sesuatu yang menarik bukan? Ketika bangsa Israel sengaja datang kepada Tuhan, dengan sengaja bertobat di hadapan Allah, mereka bisa tahu apa itu dosa yang kita lakukan. Lalu mari kita mengaku. Dan karena mereka sengaja, mereka tahu bahwa ada harapan di dalam Tuhan. Itu pertobatan yang disengaja. Saya agak sedikit ragu saudara, ketika kita ngaku dosa, kita ngaku dosanya kayak gimana? Ada pernah yang ngaku dosa begini enggak? Tuhan, minggu lalu ini saya tidak mengasihi suami saya dengan setulus hati. Itu identifikasi loh. Atau dia datang, Tuhan, ya Tuhan aku tahu hari ini tuh hari Minggu. Ya udah Tuhan, aku ngaku dosa ya Tuhan. Dosa apapun Tuhan. Amin. Saudara, dalam pengakuan ini apa yang berbeda saudara?
Apa yang berbeda? Ada yang ngaku dosa ketika Om Joni atau ketika saya yang berdiri di sini, mari Bapak Ibu dan Saudara, mari kita mengaku dosa. Saudara di belakang ngapain? Nggak ngapa-ngapain di belakang sana. Kalau pendeta mimpin pengakuan dosa, saudara ngapain? Ceritakan, mari. Berdoa, doanya apa? Ngaku dosa aja kan ya? Tuhan aku, kenapa? Ada jawaban dari depan? Nggak apa-apa. Ada yang pernah ngomong, Tuhan aku nyakitin loh. Aku nyakitin teman aku dalam minggu ini Tuhan. Ya aku berbuat curang loh Tuhan minggu ini. Tapi seringkali kan kita menganggap dosa itu, pokoknya semuanya satu, Tuhan ini satu. Saudara, membuat kita tidak bisa mengaku dosa dengan sempurna. Kita menyimpulkan dosa itu dalam satu kata. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika pertobatan itu dilakukan dengan sengaja, maka menolong kita untuk menyadari bahwa kita itu bukan bahwa kita itu adalah pendosa, tapi bukan membuat kita jauh dari Tuhan. Tapi justru ketika kita datang dengan sengaja, mengidentifikasi dosa itu sendiri, menolong kita untuk membuka hati. Tuhan, ini loh aku selidiki, aku sampai seterang-terangnya. Kemudian kita mengakui dosa dan membiarkan Tuhan membentuk hidup kita. Saudara butuh pertobatan yang disengaja hari ini, angkat tangan. Yang tidak butuh pertobatan yang disengaja, angkat tangan. Setiap kali saya bertanya 2 pertanyaan ini tidak pernah ada yang jawab. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin berkata hari ini, Pendeta Joni, Evangelis Melki, aku tidak seperti bangsa Israel. Bangsa Israel brengsek banget hidup mereka. Aku hidup baik-baik saja. Aku hidup, lihat aku Pak Melki. Lihat aku. Aku tidak membutuhkan pertobatan itu. Aku tidak membutuhkan apapun. Hidupku baik-baik saja. Segala sesuatu berjalan dengan baik. Bahkan lihat Pak Melki. Saya itu pagi datang ke gereja tidak pernah telat. Datang ke gereja selalu duduk di bagian tengah atau mungkin di bagian depan. Aku tidak pernah duduk di bagian belakang. Lihat aku Pak Melki selalu kasih persembahan untuk pekerjaan Injil. Aku tidak berdosa, aku tidak butuh yang namanya pertobatan. Tapi mari kita lihat saudara, pergumulan dan persoalan Israel. Pergumulan dan persoalan Israel saudara ketika mereka ditegur adalah kompromi. Mereka masih datang ke bait Allah. Mereka masih kasih persembahan kepada Allah di dalam rumah Allah. Mereka masih memberikan korban di bait Allah. Tetapi apa yang terjadi? Hidup mereka tidak terpisahkan dengan cara hidup orang Kanaan. Itu yang disampaikan di dalam pasal 9 ayat 1. Apa yang terjadi saudara? Mereka kompromi. Dan dari kompromi itu lahirlah ketidaksetiaan, lahirlah segala sesuatu yang berikutnya, mengambil istri, lalu kemudian mereka kompromi. Bukankah kompromi ini menjadi persoalan kita hari ini? Lalu apa dasarnya kita mengatakan, aku tidak butuh pertobatan yang disengaja. Bagaimana kita kompromi hari ini saudara? Ada yang suka kompromi? Angkat tangan. Yang tidak suka kompromi, angkat tangan. Oh tidak, dua-duanya udah pasti tidak ada jawaban saudara. Tapi mari kita berpikir, alasan tidak apa-apa. Seringkali kita mengorbankan iman kita bukan. Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa lah. Kan Pendeta Joni tidak dengar apa yang aku omongin ini, ya nggak apa-apa lah. Iya kan?
Gak apa-apa lah Tuhan itu pengertian. Tuhan itu Allah yang pengertian, dia pasti ngerti betapa aku bergumul dengan dosa ini, maka gak apa-apa Tuhan. Gak apa-apa lah Tuhan ngerti. Kompromi saudara. Ketika saudara bekerja setiap hari, saudara bekerja, seharusnya saudara datang jam berapa? Jam 8. Pagi banget Tante. Kita belum bangun itu. Oke, jam 8. Saudara sering tepat waktu datang atau sering telat? Seharusnya orang yang percaya harus datang tepat waktu. Tapi kita, gak apa-apa lah bos aku tidak lihat nih. Gak apa-apa Tuhan aku datang hari ini. Ya telat dikit lah Tuhan. Gak apa-apa ya Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak hal yang membuat kita kompromi. Enggak apa-apa, atas dasar enggak apa-apa. Tuhan mengerti. Saudara, minggu lalu saya ingat Pendeta Joni menyampaikan ilustrasi tentang main gitar. Hari ini kita lihat mereka main gitar bukan? Kalau minggu lalu itu Pendeta Joni mengatakan, semakin lama main gitar semakin pegel. Bener Om, semakin kebal di sini. Tapi ada satu hal, semakin lama kita main gitar, setiap hari kita main gitar, semakin mahir. Dan itu kita hari ini saudara. Semakin lama kita kompromi, semakin sering kita kompromi. Semakin kita bilang gak apa-apa Tuhan, Tuhan pengertian, gak apa-apalah. Semakin kita mahir untuk menyembunyikan diri. Lalu tidak mengaku dosa di hadapan Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang disebutkan oleh Jerry Bridge di dalam bukunya Respectable Sins. When we no longer fear sin or tremble at God's word, and we just want to be accepted, to fit in, and to avoid standing out, we are living in compromise. Dan itu dosa bangsa Israel. Jika kita ada dalam persoalan ini saudara, kita butuh pertobatan yang disengaja. Poin yang kedua saudara, ketika saudara sudah mengambil keputusan, aku memang butuh anugerah, aku butuh pertobatan. Hal yang kedua yang mesti terjadi dan belajar dari Esra 10 saudara, adalah implementasi pertobatan itu harus radikal. Mari kita lihat saudara persoalannya. Ketika Israel sadar bahwa tindakan kompromi mereka itu terhadap budaya bangsa-bangsa lain di tanah perjanjian merusak identitas mereka dan merusak perjanjian dengan Allah, maka satu-satunya jalan untuk dipulihkan adalah memutuskan rantai itu dan memisahkan diri dari segala perbuatan kompromi. Nah, dalam konteks Esra 10, kita melihat implementasi yang disampaikan oleh Esra kepada mereka. Dia mengatakan begini, lakukan perbuatan yang berkenan kepadanya. Itu radikal sekali saudara. Kehidupan bersama dengan bangsa lain di tanah Kanaan, itu adalah kompromi dan Esra mengatakan, lakukanlah hal yang berkenan. Apa yang berkenan? Memisahkan diri. Dan dilanjutkan, pisahkanlah dirimu dari bangsa-bangsa, pasal 10 ayat 11. Artinya Bapak Ibu dan Saudara, gerakan pemisahan diri dari perilaku menjijikkan yang membuahkan ketidaksetiaan umat Allah pada Allah dan perjanjiannya. Dimulai dengan pengakuan dengan jujur. Mengatakan dengan jujur apa adanya di hadapan Tuhan. Tuhan, kami berlaku tidak setia dengan memperistri bangsa-bangsa lain. Itu jujur saudara, dan kemudian dilanjutkan dengan investigasi Esra dan beberapa orang pilihan. Maka kalau kita melihat ayat 18 sampai ayat 44 saudara, itu adalah hasil investigasi mereka. Orang-orang yang melakukan pernikahan dengan bangsa lain. Artinya apa saudara? Ketika kita ngomong tentang pertobatan dan implementasinya, maka pertobatan sejati itu bukan hanya meninggalkan dosa dan perbuatan yang mengarahkan kita pada perbuatan dosa. Dalam konteks Israel tidak hanya meninggalkan
dosa itu sendiri dan perbuatannya, tapi juga melangkah aktif dalam hidup yang berkenan kepada Kristus. Betul dosa itu kita tinggalkan, tapi harus ada gerakan untuk aktif melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Dan itulah yang dimaksudkan oleh Ezra. Kamu lakukan yang berkenan kepada Tuhan dan pisahkan dirimu. Memisahkan diri yaitu baik, tapi lebih baik lagi kalau engkau berjalan dengan aktif melakukan perbuatan yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, ada yang masih ingat kisah Zakheus gak? Apa kisah Zakheus? Apa yang terkenal dari kisah Zakheus? Apa Tante Jen? Naik pohon kan? Saudara, yang terkenal dari kisah Zakheus itu, kita tahu dia adalah manusia pendek. Karena ingin melihat Yesus, dia naik pohon pohon ara. Saya pikir pohon kelapa, saudara. Dia naik pohon, saudara, lalu dia mengundang Yesus datang ke rumahnya, bukan? Mengundang Yesus datang ke rumah Zakheus itu baik apa enggak? Baik, tapi ada yang lebih baik dari sekedar mengundang Yesus. Meninggalkan perbuatannya menjadi pemungut cukai yang curang. Dan itu pertobatan sejati, saudara. Itu implementasi dari pertobatan sejati yang radikal. Bahkan kalau kita memperhatikan di dalam perjanjian baru, ketika Yesus berkhotbah di atas bukit pada Matius 5 ayat 29 sampai 30. Yesus itu mengatakan begini, saudara. Jika matamu yang kanan menyebabkan engkau berdosa, cungkilah dan buanglah, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu seutuhnya dicampakkan ke dalam neraka. Ada yang berani melakukan ini? Yang ngomong gini, aduh kayaknya mata kiri saya ini kayaknya buat dosa, lalu dia cungkil, saudara, buang. Ada yang mau begitu? Di antara dua tangan ini yang seringkali berdosa yang mana? Oh, sama-sama, berarti harus dipotong dua-duanya, bukan? Ya, kita jalan begini. Saudara, jangan pikir ini kayak literal, gak, saudara. Ini adalah analogi dari Yesus. Bahwa perbuatan dosa itu harus radikal diputusin. Harus radikal diputusin. Maka menarik, saudara, ketika Yesus selalu mengatakan, ketika dia bertemu dengan orang, lalu dia menyembuhkan mereka, ada satu kalimat yang selalu Yesus ungkapkan di akhir daripada pertemuan itu. Apa itu, saudara? Pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Yesus tidak mengatakan ketika dia sembuhkan orang, pulanglah kamu akan disembuhkan, seterusnya, enggak. Yesus justru mengatakan, pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Kalau kita gimana, saudara, hari ini? Pulanglah dari gereja dan kita berbuat dosa lagi. Nanti minggu kembali lagi datang kepada Tuhan, Tuhan aku berdosa, pulang berbuat dosa lagi. Tuhan lama-lama begini, lu ini dibuat dari makhluk apa ya? Sebagai orang yang sudah mendapatkan anugerah, saudara, Paulus mengatakan, jangan menggunakan kemerdekaan itu untuk berbuat dosa. Artinya apa, saudara? Dosa itu, pertobatan itu, implementasinya harus radikal. Maka mari kita bawa pulang berkat ini, saudara. Ketika saya dan saudara dipanggil menjadi umatnya. Ketika Allah memanggil umatnya, dia memanggil saya dan saudara. Dia berbicara kepada kita setiap hari Minggu, setiap hari, setiap hidup kita. Ia tidak hanya menyatakan siapa dirinya, atau betapa besar kasih dan anugerahnya kepada engkau, kepadaku. Dia tidak hanya sekedar berbicara, oh aku begini loh kepada kalian, enggak. Tapi setiap kali anugerah Allah itu diberitakan,
Setiap kali Injil itu diberitakan, bukan hanya sekedar Yesus itu diberitakan kepada kita, baiknya Yesus itu seperti apa. Tapi ia juga mengundang respon dengan kehidupan yang meninggalkan cara hidup duniawi. Kita itu manusia di dalam dunia ini, saudara, adalah alien. Alien yang berbeda dengan dunia ini. Kenapa? Karena seharusnya sebagai umat Allah kita diundang untuk meninggalkan cara hidup duniawi. Dan berjalan di dalam kebenaran sesuai dengan identitas baru yang telah diberikan oleh Yesus kepada saya dan saudara. Mari kita bawa 2 poin ini, saudara. Pertama, jika engkau mendengarkan firman Tuhan, maka responi itu dengan pertobatan yang disengaja. Dan yang kedua, bukan hanya saudara sekedar bertobat, tapi juga implementasikan pertobatan itu dengan radikal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa betapa ajaibnya kasih-Mu dan anugerah-Mu kepada kami, Tuhan. Dengan Engkau memberikan firman, kami tahu Engkau peduli dengan kami. Tapi bukan hanya dengan itu. Ketika Engkau memberikan teguran kepada kami tahu itu Engkau peduli dengan kami. Dan berikan hati yang mau taat, mau tunduk, mau melakukan segala kebenaran-Mu dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, perjalanan iman kami bukan perjalanan yang gampang. Dunia akan menghantam kami. Dunia akan meremukkan jiwa dan hati kami. Tapi kami tahu ketika Engkau bersama dengan kami. Ketika Engkau ada bersama dengan kami, hidup kami diteguhkan di dalam jalan. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.